Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah, selamat kita puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak kita puji, kita sembah. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita sore hari ini di tempat ini semata-mata oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Bagimu Bapa, kami berucapan syukur terima kasih oleh kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau sore hari ini, kalau kami ada tempat ini semata-mata oleh anugerah Tuhan Bapa. Pimpin ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tak bisa jalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya pimpinlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami. Setiap kami yang terlibat sore hari ini, pimpinlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus.
kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bapa Allah di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh anugerah Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini itu memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal akan Engkau dan isi hati-Mu, agar kehidupan kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup yang senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Mari Tuhan, Kau berikan roh hikmat akal budi kepada kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-pesan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami, dan Engkau senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini hanya oleh anugerahnya saja kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita masih beribadah melalui online, belum bisa beribadah melalui atau ada di dalam satu gedung gereja, tetapi ibadah yang kita lakukan pada saat hari ini itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ke 18. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Dalam situasi yang sulit dan tertekan, setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya putus asa. Putus asa itu adalah suatu keadaan di mana seseorang kehilangan harapan dalam suatu hal, atau sikap mudah menyerah. Ada berbagai sikap yang ditunjukkan ketika seorang mengalami putus asa. Dari yang paling ringan, yaitu malas melakukan segala sesuatu, hingga sampai terberat, bisa mencelakai hidupnya sendiri. Satu waktu ada hamba Tuhan yang menceritakan keadaan seorang ibu yang sedang mengalami putus asa. Ibu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki, namun keduanya menjadi pecandu narkoba. Suami yang sangat dia cintai pergi entah kemana. Nah, dalam keadaan demikian, ibu ini benar-benar terjepit dan mengalami putus asa. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar atau harapan suatu perubahan. Nah, dalam situasi yang demikian berat yang harus ditanggung oleh ibu ini, akhirnya ibu ini melakukan satu jalan pintas yang mungkin tidak pernah terpikirkan di dalam hidupnya, yaitu dia bunuh diri. Jadi mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sesuatu yang sangat tragis yang dialami oleh ibu ini. Padahal ibu ini adalah orang yang aktif untuk mengikuti persekutuan doa. Dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Kita kembali pada pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Kita ketahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang muda dari Yehuda yang keberadaan mereka di Babel bukan oleh karena mereka sedang melakukan wisata rohani atau bekerja,
Tetapi mereka beserta Daniel menjadi tawanan orang Babel. Ketika kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel karena ketidaktaatan kepada Tuhan, maka sebagian perabotan dalam bait Allah diusung ke Babel. Dan bukan itu saja, beberapa orang termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditawan dan dibawa ke Babel. Nah, sebagai tawanan musuh, mereka sedang dalam situasi yang berat, yang mungkin aja pada waktu itu tidak pernah terpikirkan di dalam dirinya kalau satu waktu mereka menjadi tawanan musuh. Mereka harus berjalan beriringan dengan tangan terikat oleh rantai menuju ke Babel. Semua harapan dan masa depannya gelap tanpa kepastian. Namun menjadi tawanan bangsa Babel bukan akhir segala-galanya bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keadaan buruk tidak selamanya dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang bagi manusia mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal yang pertama, diceritakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya mendapatkan kedudukan yang tinggi dan bekerja di istana Raja Babel. Allah berkuasa mengubah hidup dan masa depan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun pada saat itu mereka semua menjadi tawanan bangsa Babel, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengangkat kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya tidak tahu apa yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi dalam hidup. Mungkin Bapak Ibu sedang terpuruk dalam hidup yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Omset yang terus menurun bahkan merugi. Atau saat ini sedang menunggu keputusan dari suatu perusahaan. Apakah jadi dikeluarkan atau tetap dipertahankan? Atau kita tidak tahu lagi biaya dari mana untuk menyekolahkan anak-anak kita. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi saat ini. Saya katakan sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi saat ini, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangannya bukan kecelakaan. Rancangannya memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Untuk itu janganlah takut, janganlah kita khawatir dengan keadaan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk tetap setia melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya satu waktu kita akan mengalami terobosan di dalam hidup kita. Oleh karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita kembali di dalam Daniel pasal 3 dan kita baca secara berurutan Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ke 30, diceritakan satu waktu Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Dan pada saat penabisan, setiap pejabat dan semua orang yang hadir dan mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah sujud menyembah patung emas tersebut. Dan barang siapa yang menentang perintah itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah itu otomatis menjadikan Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang ada dalam bahaya yang besar. Mengapa demikian? Sebab mereka semua adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah yang dipercayai selama ini. Namun sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun mereka diberhadapkan dengan masalah yang besar yang mengancam hidupnya, tetapi yang luar biasa, mereka tidak mengurangi percayanya kepada Allah. Buktinya,
mereka tetap beribadah kepada Allah. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan percayanya kepada Allah dengan penuh keberanian. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan ketiga pemuda ini bukan bentuk keputusasaan. Ucapan ketiga pemuda ini bukan bentuk mereka frustasi oleh karena ancaman kematian yang ada di depan mata mereka. Ucapan ketiga pemuda ini bukan bentuk mereka kecewa kepada Allah yang selama ini dia percayai. Tetapi ungkapan yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang didasarkan pada apa? Pemahaman dan pengenalan Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa Allah itu berdaulat di dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu berarti kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menolak apapun yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam diri kita, termasuk penderitaan, termasuk masalah, termasuk tekanan hidup. Namun, meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan hati kita sedemikian rupa, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, itu dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwasanya semua yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, dan itu bukan kesalahan kita, namun kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, maka itu semua untuk kebaikan kita. Mengapa? Agar iman kita terlatih, agar iman kita menjadi kuat, dan karakter kita semakin terbentuk serupa dengan Kristus. Jadikanlah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah satu kesempatan. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah kesempatan agar apa? Agar iman kita itu boleh terlatih, sehingga kita memiliki iman yang kuat, tangguh di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang ketaatan tanpa syarat. Satu waktu ketika saya beserta istri berpergian, saya sering berpesan kepada keempat anak saya yang pada waktu itu masih kecil, jangan bertengkar, papa mama mau pergi. Nanti saat papa mama pulang, papa mama akan bawakan es krim. Dan betul, pesan itu sungguh-sungguh diperhatikan dan dilaksanakan. Sampai saya dengan istri pulang, mereka tidak bertengkar. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Yang pasti bukan karena mereka anak yang patuh, tetapi karena mereka mendapat iming-iming es krim yang nantinya mereka dapatkan. Es krim itulah yang membuat mereka tidak bertengkar. Es krim itulah yang nantinya menjadi sesuatu yang membuat anak-anak saya itu bersikap manis. Kenapa? Ketika mereka bersikap manis, mereka akan mendapatkan hadiahnya, yaitu es krim. Nah, meskipun kalau kita ketahui Sadrak, Mesak, dan Abednego
tidak mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa mereka semua nantinya terlepas dari perapian yang menyala-nyala, namun mereka tetap taat kepada Allah dan tidak mau menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Nah, ketaatan yang demikian itulah yang disebut dengan ketaatan tanpa syarat. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, selamat atau tidak dari perapian yang menyala-nyala itu tidak penting. Yang utama adalah taat kepada Allah. Itulah ketaatan tanpa syarat. Meskipun mereka harus mati, tetapi mati sebagai orang yang taat. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Ketika nantinya kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan, apakah kita meninggal sebagai orang yang taat atau bagaimana? Apakah ketaatan itu menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita? Atau ketaatan itu sesuatu yang bisa kita kompromikan dengan keadaan-keadaan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita? Melalui kehidupan ketiga orang muda ini membuktikan bahwa Allah Israel berkuasa dibandingkan Allah orang Babel. Dan akhirnya Nebukadnezar bukannya melarang Sadrak, Mesak, dan Abednego beribadah kepada Tuhan, tetapi justru memberikan perintah untuk menghormati Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan bukan itu saja, Sadrak, Mesak, dan Abednego memperoleh kedudukan yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang lain menghormati Allah kita itu bukan oleh karena kehidupan agamawi kita. Saya ulangi sekali lagi, orang lain menghormati Allah kita bukan oleh karena kehidupan agamawi kita, bukan oleh karena kita rajin ke gereja, bukan oleh karena kita rajin firman Tuhan, bukan oleh karena kita sering ikut doa puasa, rajin melayani dan memberikan korban yang besar. Bukan. Orang lain menghormati Allah kita oleh karena orang Kristen memiliki iman yang tak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan yang bisa melihat bahwa nilai ketaatan itu lebih dari segala sesuatu. Ketika orang Kristen kokoh dengan imannya, ketika orang Kristen tetap berdiri teguh imannya, meskipun dalam situasi dan goncangan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap kokoh dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, satu waktu orang-orang di sekeliling kita itu mereka semua akan memuliakan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mengajarkan 3 hal kepada kita. Bagaimana rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan yang kedua, bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Sehingga hal itu memberikan satu peneguhan kepada kita. Ketika hal-hal sulit terjadi di dalam hidup kita, maka kita tidak mudah untuk berkeluh kesah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun orang yang seperti ini akan selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, semuanya itu untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, tetaplah kerjakan ketaatan tanpa syarat sebagai orang yang mengasihi Dia. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan ada syarat-syarat tertentu. Namun ketaatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu harus menjadikan dasar yang utama adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu boleh memberikan pemahaman yang baru, dan semakin hidup kita semakin memperkenankan
hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang indah atas kami, dan Tuhan berdaulat atas segala perkara. Namun yang kami yakini bahwa rencana-Mu itu selalu indah dan baik bagi kami semua. Kami percaya ketaatan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhanlah yang menjadi sumber hidup kami, Tuhanlah yang menjadi jaminan atas kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Tuhanlah pertolongan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, biar kami selalu diingatkan akan kehendak Tuhan, dan kami tetap dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan pakai lebih indah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, apapun masalah dan pergumulan kami, firman Tuhan sudah menjadi jawaban bagi kami, peneguhan bagi kami. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati setiap umat Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini berdoa buat gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sekian lama kami tidak berjumpa secara fisik. Namun kami percaya Engkau tetap hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya kami tetap menjadi umat Tuhan yang teguh, tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi dan keberadaan kami. Kami sangat percaya Tuhan pasti memperhatikan setiap umat Tuhan. Bahkan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, biar gereja Tuhan boleh tetap kuat, boleh tetap teguh, setia kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi kesaksian yang baik. Berdoa bagi bangsa ini, supaya gereja-gereja Tuhan dipakai alat oleh Allah menjadi kebenaran, menjadi saksi dan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan keberadaan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, kiranya Tuhan menjadi pembela atas bangsa kami. Khususnya yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan berkarya, Tuhan beracara, supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Itu sebabnya kami berdoa, kiranya Tuhan tolong setiap tenaga medis yang bekerja Tuhan, supaya mereka boleh menemukan atau menghasilkan sesuatu untuk mengatasi pandemi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua. Berdoa buat pemerintah kami, berikan hikmat akal budi roh takut akan Tuhan, dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, aparatur negara, semua aparat keamanan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar boleh tetap mengatur bangsa kami dengan baik, mengatur mengelola bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh tetap mengalami kesejahteraan, boleh tetap mengalami keamanan. Di mana-mana kami boleh tetap bebas beribadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Selesai pada ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami buka hati kami untuk kami persiapkan menerima berkat daripada Tuhan. Dengan iman, mari kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Turunkan tinggal atas hidup kita berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.